khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi Al-Quranul Karim. Apa yang dijalankan, yang diperintahkan oleh Allah dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai saat ini makanya pengorbanan kita ini belum seberapa untuk Nabi. Kenapa dia cinta? Cintanya ini kalau orang cinta itu kan, kalau katanya orang Cikubang, love is blind. Artinya love is, cinta itu remeng-remeng, nggak jelas, abu-abu, semuanya indah aja udah kalau dikata cinta. Orang Cikubang perempuannya, yang lakinya orang Ciawi, jalan ke Cikubang, ditelepon sama si Neng A, rumah A bawain martabak, duit cuma 25.000, kira-kira jalan nggak kemari? Jalan demikian. Ketemu di pasar Ciawi beli martabak, lihat menu ada yang telur 3, ada yang telur 4. Telur 3 18.000, telur 4 23.000. Yang mana yang dipilih? Telur 4 biar sini kenyang. Buta. Mau ada uang mau nggak ada uang karena cinta semua diberikan. Kembali sisa duit berapa? 2.000. Begitu selahin motor bensinnya beak. Sedih banget cinta. Jalan terus, kira-kira yang laki dari Ciawi ke sini harus jalan kaki, jalan atau enggak? Jalan demi cinta. Begitu sampai Cigaruga, hujan gede luar biasa. Berhenti atau jalan terus? Gas terus ya. Masa bodoh ting, ini mah kumaha aing bae. Demikian. Di tengah jalan ketemu pohon pisang, dipedel, dipotong tuh pohon, dijadiin payung, ngobrol sama payung dahan pisang. Jauh, kau akan menjadi saksi cintaku kepadanya. Yang cinta itu kan bikin gila, betul. Yang namanya daun pisang diajak ngomong, kalau nyaut loncat tidak. Betul nggak? Begitu sampai di rumah si Neng bilang rumah nggak ada orang, begitu diketok rumah buka, bapak moyangnya yang buka, mana kumis masak, atau sebelah kiri sendok sama garpu, atau sebelah kanan rumah makan, sebelah belakang selamat menikmati. Serem bapak, kecewa nggak tuh si AA? Kecewa kalau otaknya maksiat, kecewa kalau orang yang ikhlas cinta karena Allah. Ini makanannya dikasih orang tuanya makan ikut bareng-bareng, dia ngucapin alhamdulillah, syukur sama Allah. Martabaknya nggak dimakan sendirian sama si Neng, sekeluarga makan. Yang namanya cinta semua ditutupi. Setiap cinta itu harus ada pengorbanan. Bagaimana cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW? Makanya gemuruh dikatakan revolusi akhlak. Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi SAW diagungkan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling bagus, akhlaknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya revolusi akhlak ini buat diri kita pribadi. Kita semua yang hadir di dalam tempat ini kan tahu sholat hukumnya apa, sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Puasa bulan Ramadan hukumnya apa? Pergi haji jika mampu hukumnya. Bayar zakat hukumnya. Ini yang harus dibenahi. Kadang kita ngaku Islam tapi sholat kagak, ibadah enggak, baca Quran nanti kalau ketemu Ramadan, kalau panjang umur. Itu juga baca Quran seminggu pertama di awal Ramadan, sisanya lagi sibuk. Ya, udah bukan main sama dagangannya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk berubah akhlak? Orang titipan oleh Allah. Manusia ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Gak lain, bukan berarti kita sholat Allah butuh sholat kita, bukan. Allah memerintahkan kita zakat terus kita Allah butuh dengan zakat kita, enggak. Karena kita membutuhkan Allah. Karena kita butuh sholat untuk apa? Untuk memperbaiki Jelaskan juga. Kita sering dengar aqimus shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya
Orang yang mendirikan sholat sudah pasti akan jauh dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana caranya? Aplikasi di dalam sholat tersebut dipakai di dalam kehidupan. Sholatnya kalau udah benar, kehidupannya pasti benar. Orang mau banyak rezeki, sholat. Orang yang mau hidup tentram, sholat. Orang yang mau lahir batinnya tenang, sholat. Orang mau kaya, sholat. Orang mau mendapatkan satu kedudukan dunia dan kedudukan akhirat, sholat. Kenalin diri kita kepada Allah. Ngaku kita cinta sama Nabi, tapi semua kelakuan Nabi kita nggak pernah ikuti. Maka itu alhamdulillah, Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab telah kembali ke Indonesia. Alhamdulillah. Doakan beliau, semoga Allah jaga beliau, panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, jauhkan dari segala bentuk fitnah dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Perjuangannya beliau masuk mengadakan revolusi akhlak untuk apa? Untuk diri kita pribadi agar lebih santun. Coba kita lihat di dalam rumah kita, bapak, ibu enak sholat, anak malas sholat luar biasa. Kenapa? Karena nggak punya Banyak anak yang lawan sama orang tua karena dia nggak punya akhlak. Bagaimana caranya? Ini yang harus dirubah. Yang namanya revolusi itu perbuatan langsung perubahan. Yang tadinya kemarin nggak sholat, nih hari sholat. Itu namanya perubahan spontan secara langsung. Maka dari itu, inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat keimanan para sahabat, nggak tanggung-tanggung untuk Nabi. Cintanya dibalas oleh Nabi dengan ucapan yang baik dari Nabi. Lihat bagaimana Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah setiap ambil wudu, setelah wudu dia sholat 2 rakaat, Nabi belum melaksanakannya. Sayyidina Bilal dengan inisiatifnya melaksanakan ibadah setelah sholat, setelah wudu. Beliau mengatakan, sampai dikatakan kita sering habis wudu ini kita sholat sunnah wudu. Siapa yang mengajarkan? Bilal bin Rabah. Nabi mengajarkan apa? Untuk selalu mengisi waktu beribadah kepada Allah. Dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Tapi Nabi mengatakan, enggak dengan mengatakan kekerasan. Enggak, Nabi mengatakan, hei Bilal, engkau mengada-ngadakan, engkau menambah-nambahkan di dalam ibadah. Enggak. Tapi Nabi SAW membuat senang Bilal bin Rabah, mengatakan, wahai Bilal, engkau masuk surga mendahului aku, kata Nabi SAW. Sendalmu sudah ada di dalam surganya Allah. Berkah apa? Akhlak menjalankan suatu perintah karena diciptakan oleh Allah untuk selalu beribadah. Manusia ini kalau nggak ada ibadah, ibarat punya badan nggak punya kepala. Kalau orang udah nggak punya kepala, siapa yang mau deketin kita? Jangan merasa kita punya ilmu. Ilmu itu tidak seberapa kalau tidak dibandingkan dengan akhlak. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak segan berjumpa dengan orang yang berilmu, tapi sungguh aku segan berjumpa dengan orang yang berakhlak. Kenapa? Karena orang yang berilmu belum tentu memiliki akhlak, tapi orang yang berakhlak sudah pasti memiliki ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka itu, ini yuk kita perubahan, yuk akhlak kita diperbaiki. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada nenek-nenek Yahudi, ini akhlak Nabi. Nenek-nenek Yahudi setiap kali keluar mau sholat subuh, Nabi wajib dapat mudahan dari nenek Yahudi tersebut. Wajib setiap hari, nggak pernah bosan tuh nenek. Dari mulai jaraknya 10 meter sampai Nabi ngedeketin, sahabat bingung, ya Rasulullah, engkau tiap hari diludahi, tapi setiap hari mendekat. Bukan kalau kita diludahin sama orang, insya Allah kita tabok itu orang. Nabi enggak dengan akhlak. Saat jauh dideketin, apa jawaban Nabi? Aku khawatir saat dia ingin membuang ludah kepadaku, dia terjatuh. Maka itu aku mendekat agar dia tidak terlalu mengeluarkan tenaga, sehingga dia bisa mudah meludahi aku. Ini Nabi Muhammad, ini akhlak. Sampai 3 hari ini nenek enggak lagi meludahi Nabi. Cari tahu kemana Nabi SAW, kemana ini nenek. Tetangganya bilang, ya Rasulullah, 3 hari kena keluar sakit ya Rasulullah. Rasulullah SAW dengan inisiatif lari ke pasar, beli roti, beli mangisan, beli buah-buahan.
masuk ke dalam rumah itu nenek-nenek lagi dalam keadaan tidur, disapuin rumahnya, dibersihin rumahnya, ditunjukin adab dan akhlak Nabi, sampai ditungguin, sampai ini nenek bangun melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, untuk apa kau datang? Apakah kau ingin membalas dendam kepadaku? Ataukah engkau ingin membunuhku? Apa jawaban Nabi? Dengan akhlak. Tidak, wahai ibuku, aku datang ke tempat ini, aku membawakan makanan, dan aku menginginkan engkau memakan makanan ini sehingga engkau dapat sehat, besok engkau bisa dapat meludahi aku kembali. Ini akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena daya tarik akhlak tersebut membuat nenek tua ini, ya Muhammad, betul engkau adalah kekasih Allah, betul engkau adalah utusan Allah. Di hadapanmu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba kebayang, dengan akhlak Nabi membuat orang yang tadinya benci menjadi cinta, orang yang tadinya memusuhi menjadi sahabat. Khalid bin Walid, kita kenal betul di Uhud memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka orang-orang Quraisy saat itu menang Uhud, Nabi dalam keadaan lipisnya berdarah, giginya patah, semua ya Allah, kalau kita bilang pengorbanan Nabi buat kita tidak ada apa-apanya dari kita mengorbankan diri buat Nabi Muhammad SAW. Nabi sampai wasiat mengatakan aqimus shalah. Lihat Khalid bin Walid yang tadinya memusuhi Nabi karena akhlak Nabi, karena adab Nabi, beliau diberikan gelar sebagai Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akhlak Nabi membawa dia menuju dalam keimanan yang hak di hadapan Allah. Kita ngaku Islam, sholat kagak, ngaji kagak. Jangan sampai apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan datang di akhir zaman kelak, Islam cuma nama. Kita ngaku Islam, sholat enggak, haji enggak, zakat enggak, baca Quran enggak, pergi haji enggak. Jadi yang punya rezeki banyak tapi enggak berangkat haji. Nabi suruh pilih, mau mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Kenapa? Karena rezekinya tersebut tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Makanya orang yang menikah ini untuk menambahkan tingkatan kita kepada Allah. Makanya